Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus bersama saya Zinka Nila. Pemirsa, hari ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia rencananya akan menggelar diskusi ekonomi bersama dengan pengusaha senior Hashim Joyo Hadikusumo yang akan digelar di kantor pusat Kadin Indonesia yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan nantinya selain dengan diskusi ekonomi, Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri akan mengumumkan pengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029 tahap 1. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, saat ini sedang melakukan beberapa persiapan menjelang dibukanya rangkaian acara diskusi ekonomi dengan pengusaha senior Hashim Joyo Hadikusumo. Rencananya nanti untuk susunan acaranya akan dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri, kemudian akan dilanjutkan dengan pengumuman pengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029 tahap 1. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan diskusi ekonomi bersama dengan pengusaha senior dan nantinya juga akan ditutup dengan diskusi bersama dengan hadirin yang sudah menghadiri acara di kantor Kadin Pusat Indonesia. Pemirsa, untuk mengetahui situasi lebih jelasnya, mari kita langsung saja tanyakan kepada reporter TV One Syahda Yustiza yang sudah berada di lokasi. Selamat siang, Syahda. Apa saja yang sudah dilakukan untuk persiapan digelarnya rangkaian acara diskusi ekonomi pada hari ini? Baik, selamat siang Zinka Nela dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini saya sedang berada di Menara Kadin, tepatnya di Jakarta Selatan. Dan memang untuk agenda yang berlangsung pada hari ini akan dilangsungkannya agenda sarasehan, yakni berupa silaturahmi sekaligus diskusi ekonomi yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin periode 2024-2029, yakni Anindya Novian Bakri bersama dengan Hashim Joyo Hadikusumo. Nah, Zizi dan juga pemirsa, Hashim Joyo Hadikusumo ini seperti yang kita ketahui merupakan pengusaha internasional senior sekaligus juga CEO dari Arsari Group, yang mana ini sebagai fakta bahwasannya ia merupakan adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, hingga kini kami masih yang bisa kami gambarkan kepada Zizi dan juga pemirsa bahwa rangkaian acara sebentar lagi akan dimulai, dan ini nampak di belakang saya ramai sekali rangkaian kegiatan di mana untuk Kadin daerah atau kepala Kadin daerah juga anggota luar biasa beserta calon kepengurusan akan telah hadir di sini. Nah, kalau kita bicara mengenai situasi terkini untuk di lounge sendiri, ini nantinya akan disediakan sebanyak 90 kursi dan akan diisi oleh 30 kursi ada calon pengurus dan 20 kursi lainnya akan diisi oleh Kadin daerah, sementara 20 kursi lainnya akan diisi oleh anggota luar biasa, dan ada tokoh-tokoh lain yang juga akan meramaikan rangkaian acara sarasehan di gedung Menara Kadin ini. Nah, selain itu Zizi dan juga pemirsa, kalau kita baca riwayat dari undangan, ada sejumlah tamu yang tidak kalah penting hadir dalam momentum diskusi ekonomi dari Ketua Umum Kadin bersama dengan Hashim Joyo Hadikusumo, di mana tamu-tamu tersebut ada Saleh Hussein, kemudian juga ada Vovo Sariatmadja, ada juga Otto Hasibuan dan juga Raffi Ahmad. Nah, hingga kini untuk rangkaian acara sebentar lagi akan dimulai, di mana untuk agenda pembuka nantinya akan dilangsungkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus juga menyanyikan himne Kadin. Nah, untuk sementara Zizi, karena rangkaian acara akan sebentar lagi akan selesai, hingga demikian update dari Menara Kadin. Sementara kembali ke studio. Terima kasih Syahda Yustiza melaporkan langsung dari Menara Kadin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kabar khusus akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus bersama saya Zinka Nila, dan saat ini di Menara Kadin Indonesia sudah memenuhi acara yang akan digelar sebentar lagi. Pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, ini kursi-kursi sudah ditempati dan saat ini sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya.
khatulistiwa. Tanah air Indonesia tercinta, Kadin padukan cipta, karsa dan karya. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Maju bersama Kadin turut membangun negara kita. Marilah, mari kita membangun. Pengusaha adalah pejuang bangsa, bermoto tamak, jujur setia. Kadin mengabdi pada nusa dan bangsa, membangun masyarakat idaman rakyat kita. Masyarakat Pancasila yang adil sejahtera, itulah cita-cita kita. Kadin di seluruh tanah air kita, pemersatu dunia usaha. Gerakan segenap kemampuan kita bagi kejayaan Indonesia. Pengusaha harus berjiwa kesatria, bercita-cita luhur demi negara kita. Membangun masyarakat Pancasila yang jaya, itulah cita-cita kita. Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Faurani, Ketua Kadin Provinsi NTB. Kepada Bapak Faurani, waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, khusyuk, tawadu, merendahkan diri kehadirat Allah SWT. Izinkan kami memimpin doa dengan ajaran Islam bagi saudara kami non-muslim untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu karena hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan syarasihan Kadin Indonesia bersama Bapak Hasyim. Ya Allah, ya Maha Agung, bimbinglah kami agar dalam melaksanakan tugas kami nantinya, kami bisa merasakan bahwa inilah pengabdian kami kepadamu. Pengabdian kami kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah persatuan dan kesatuan kami. Jangan engkau cerai beraikan kami. Kokohkanlah ukhuwah antara kami dalam payung Kadin Indonesia. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, bersihkanlah hati ini dari rasa hasad dan dengki. Satukan jiwa kami dalam cinta karenamu, ketaatan karenamu. Jangan engkau biarkan setan memusuhi, menggerogoti persatuan dan persaudaraan kami. Ya Allah, ya Mutakabbir, berikanlah petunjuk para pemimpin-pemimpin kami. Ketua Umum kami Bapak Anindya Novian Bakri yang baru saja diberikan amanah besar sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru. Bimbinglah mereka semua agar senantiasa istiqomah dari jalanmu yang lurus. Sehatkanlah kami, tanamkanlah keimanan kami dan ketakwaan kami. Ya Rabbal ya Alamin, semoga kegiatan syarasihan Kadin kami berjalan bersama Bapak Hasyim Joyo Hadi semua ini berjalan dengan baik, menghasilkan tujuan yang terbaik untuk bangsa Indonesia serta mendapatkan keberkahan dan ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyik lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faurani. Selanjutnya saya mengundang Bapak Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diskusi ekonomi kita pada pagi hari ini. Pak Anin, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Di sini tepuk tangan buat beliau. Ya. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, mengingat Oktober 20 sudah sangat dekat. Di sini juga hadir mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Suryo Bambang Sulisto. Dan juga banyak sekali senior-senior, Pak Menteri Cicip, Pak Fuad, Pak Bambang. Gak apa-apa Pak ya, senior ya. Dan juga pengusaha-pengusaha di sini ada Pak Oto, Pak Haritanu, Pak Fofo, Pak Haryadi. Dan Bayani Motik, dan masih banyak lagi yang mohon maaf tidak disebut satu persatu. Lalu juga tidak lupa tim formatur dari Kadin Indonesia. Di sini ada Pak Jayabaya, ada Pak Erwin, ada Pak Kadafi, dan juga Bu Nita. Ya. Dan saya lihat begitu banyak teman-teman dari Kadin Provinsi. Terima kasih kehadirannya. Ya. Luar biasa. Walaupun sebenarnya bisa lewat Zoom, tapi mereka ingin berpartisipasi langsung, Pak. Dan di sini juga banyak ketua umum dari ALB, anggota luar biasa, yaitu asosiasi dan himpunan. Terima kasih. Dan tentunya masih banyak lagi yang saya belum sebut, mohon maaf. Dan juga memang tempat terbatas, tapi di lantai 29 ini
ada 3-4 ruangan yang memang dipenuhi dan teman-teman ada di sana dengan Zoom, bahkan di lantai 24. Jadi 5 lantai di bawah itu juga sama. Jadi alhamdulillah. Ya. Bapak, Ibu-ibu sekalian, hari ini adalah hari yang baik. Dengan izin tadi bicara dengan Pak Hashim, sehabis sambutan kami ingin mengumumkan pengurus inti daripada Kadin. Memang bisa dibilang ini baru 50%, karena 50%-nya sehabis Oktober 20 yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama juga di parlemen pun dengan Komisi 12, 13 kita bisa melihat lebih pasti. Ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu sekalian, ada beberapa pemikiran kami sebagai sambutan di sini. Dan saya lihat juga teman-teman yang nanti akan bergabung di pengurus, selamat datang di sini, ya, baik di eksekutif maupun di dewan-dewan. Dan begitu banyak animonya, jadi saya juga membuat semua jadi semangat. Beberapa hal saja saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita ketahui di akhir bulan ini Indonesia akan memasuki era baru yang penuh harapan dan tantangan. Dengan ditandainya dilantiknya presiden dan wakil presiden yang baru, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, ini melengkapi pelantikan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu di DPR. Di sini banyak teman-teman yang dilantik DPR, ada Mas Bamsud, ada Pak Kadafi, ada tadi Pak Rano, ada Pak Dave. Jadi selamat ya. Dan Pak Erwin Aksa, ya selamat. Ada lagi yang lupa? Nggak ada ya? Oke, mantap. Dan ada Raffi dengan 76 juta followernya. Jadi memang 5 tahun ke depan sangatlah penting Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Karena ini adalah fondasi awal melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 1945 di pembukaan ada mandat bahwa Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, dan seluruh tumpah darahnya. Ya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, dan seluruh tumpah darahnya dari Kadin. Ya. Kadin, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, hanya untuk refresh memory, ini adalah suatu undang-undang yang diciptakan nomor 1 tahun 87, jadi benar-benar di awal. Ya. Dan Kadin itu di undang-undang ada 2 esensinya. Pertama adalah wadah dari dunia usaha, dan yang kedua mitra strategis pemerintah. Sehingga mimpi-mimpi besar tadi, mandat-mandat besar itu juga merupakan tugas utama Kadin. Nah, masuk ke pemerintahan berikutnya di tempat Pak Prabowo, ada 8 program yang sudah dicanangkan. Ini juga merupakan prioritas Kadin, Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Ya. Program makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren. Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, rumah sakit lengkap di tiap kabupaten, mencetak, meningkatkan produktivitas, lahan pertanian, membangun sekolah-sekolah dan renovasi besar-besaran, melanjutkan program kartu-kartu kesejahteraan, menaikkan gaji ASN, TNI Polri, terus membangun infrastruktur dan juga 3 juta rumah per tahun, ya, meningkatkan penerimaan negara. Ini semua adalah goal-goal yang mulia di mana Kadin wajib hukumnya untuk mensukseskan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang menarik dari program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang kita cermati, di sini bisa dibilang merupakan program hybrid antara kapitalisme dan sosialisme, atau biasa kita sampaikan jalan tengah. Jadi program jalan tengah. Dan menariknya program jalan tengah ini ialah ekonomi Pancasila. Nah,
Kalau kita lihat di undang-undang kami di Kadin, cukup menarik bahwa di pasal 2, kedua, Kamar Dagang dan Industri berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas. Jadi kalau Kadin bersama pemerintah mensukseskan pemerintah Pak Prabowo, itu memang ada di undang-undang. Ya. Dan kita melihat juga bahwa Kadin ini bukan saja merupakan wadah dunia usaha, tapi juga pelaku. Kami bukan pemerintah, kami bukan partai politik, tapi kami adalah pelaku usaha, di mana wajib sekali lagi untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu kita sudah banyak melihat rencana besar Pak Prabowo dan Mas Gibran melanjutkan sekali lagi pemerintahan Pak Jokowi dengan 8 asta-citanya, 8 program hasil terbaik yang harus dikerjakan cepat, 17 program prioritas, sampai ke 320 program kerja turunan asta-cita. Ya. Nah, semua ini tujuannya kalau kita lihat bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Bukan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5-5,3% itu jelek, tidak. Kita sangat bersyukur karena perekonomian negara lain dalam keadaan yang lebih sulit pasca COVID. Tapi all due respect, kita butuh 8% ini karena memang dunia juga berubah. Setiap 5-10 tahun selalu ada siklus yang kembali kita naik turun ekonomi. Nah, di sini kita melihat beberapa hal yang ingin kita soroti, mungkin fokus ke 2 hal. Yang pertama, semua itu membutuhkan uang. Tidak mungkin bisa mencapai 8% tanpa modal. Nah, seperti kita ketahui bahwa APBN itu sekitar 3.600 triliun. Sedangkan PDB kita 22.000 triliun. Jadi gap itu ya macam-macam. Ada domestic consumption, ada juga investasi, ekspor dan lain-lain, tapi intinya disinilah peran Kadin. Nah, satu yang kami ingin highlight adalah untuk mendapatkan revenue, reformasi pajak. Kita melihat reformasi pajak ini sangatlah penting dan kami dengar bahwa ada upaya Kementerian Penerimaan Negara, saya rasa ini sangat baik. Karena investasi di pajak adalah investasi masa depan bangsa dan negara kita. Tentu di dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita harus pikirkan baik-baik bersama. Tidak boleh ada yang 100% untung maupun 100% buntung. Dan inilah salah satu yang saya sering dengar memang dicanangkan dan juga didorong oleh Pak Prabowo. Karena memang apapun kita bicara kita butuh uang. Selanjutnya, dan yang terakhir kami akan garis bawahi adalah pemberdayaan daerah. Kami di Kadin ini ada 2 tulang punggung Pak Hashim. Tulang punggung yang pertama Kadin Provinsi, Kabupaten Kota, dan satu lagi adalah asosiasi dan himpunan. Nah, sehingga mandat yang terima kasih diberikan kepada kami 14 September melalui Munaslup, itu adalah mandat dari mereka berdua Pak. Di mana diminta 1, pemberdayaan daerah mesti bisa terjadi. Selain juga bisa menggerakkan perekonomian. Dan yang kedua, asosiasi dan himpunan karena mereka pelaku bisa memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah dari sektor real. Dan memang di dalam undang-undang ditulis Pak Hashim dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, bahwa Kadin itu naungan dunia usaha bukan saja swasta, tapi koperasi dan juga BUMN. Jadi terbuka. Dan di sini saya lihat cantiknya bagaimana kita bisa bekerja sama. Dan nanti ketika Pak Hashim bicara mohon arahan Pak, mohon masukan Pak. Supaya kami semua yang semangat di sini bisa kerja keras, kerja cermat dan tepat sasaran. Di akhir sambutan kami ingin menyampaikan bahwa mimpi-mimpi Pak Presiden dan Wakil Presiden, mimpi besar supaya semua rakyat Indonesia punya pekerjaan yang layak harus tercapai. Mimpi semua anak bangsa bisa sekolah, menuntut ilmu dengan lancar, harus bisa. Semua kebutuhan pokok
harga terjangkau dapat digapai. Semua petani tersenyum karena harga jual produk bagus. Semua buruh bisa tidur tenang. Semua guru bisa terus mencerdaskan Indonesia masa depan. Polisi, jaksa berjuang dengan gaji yang layak, hidup yang baik, dan semua pasien bisa mendapatkan layanan yang baik. Ya. Izin Pak Hashim, di sini ada senior-senior. Sehabis ini kami akan mengumumkan, nanti sekretaris dari Formatur, Pak Jayabaya, akan mengumumkan pengurus inti. Ya. Dan pengurus ini memang baru 50%, tidak sempurna, tapi kami tahu dengan berjalannya waktu selama 2-3 minggu ini kita bisa sempurnakan dan kita tambahkan. Ya. Tapi paling tidak kita punya pengurus yang solid dan banyak sekali animo ingin bergabung. Bukan saja di eksekutif, tapi juga di dewan-dewan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk perjuangannya, maju terus pantang mundur untuk Indonesia. Apapun harus kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah pengumuman susunan pengurus Kadin Indonesia untuk masa bakti 2024 hingga 2029 tahap pertama. Selanjutnya saya undang Bapak Jayabaya untuk memanjakan atau membacakan para pengurus yang akan menjabat di masa bakti 2024-2029. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ketum, Pak Anin, Pak Hashim, para senior Kadin yang hadir, Kadin Provinsi, ALB, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadir yang berbahagia, mohon izin atas izin Formatur terpilih hasil Munaslup luar biasa, ada 4 Formatur di bawah Ketua Pak Anin, Pak Erwin, Pak Kadapi, dan Ibu Nita, dan Pak Jayabaya. Ya. Hari ini saya insya Allah ini akan memberikan pengumuman hasil sebagian Formatur baru 50% kata Pak Ketua. Jadi calon-calon pengurus ini yang ditunjuk oleh Formatur minta bekerja dengan baik ya untuk memajukan ekonomi bangsa Indonesia sesuai program Pak Prabowo Gibran yang akan datang. Ya. Di mana adalah Indonesia ini negara yang paling luas. Tadi Pak Ketum sudah menyampaikan. Insya Allah Pak Hashim dengan perjuangan kita untuk menyelesaikan Prabowo akan dilantik pada tanggal 20 dan ekonomi harus sukses Pak. Pengusaha harus maju Pak, tapi tidak maju hanya orang Jakarta Pak, tapi orang daerah juga harus maju Pak. Terima kasih. Saya umumkan, Bismillahirrahmanirrahim, Dewan Kehormatan Kadin Indonesia 2004-2009. 1. Ketua Ketua Bapak Rosan S. Ruslani, anggota Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Muhammad Hidayat, Bapak Suryo Bambang Susilo, Bapak Adi Putra Tahir. Mantan-mantan pengurus di Dewan Kehormatan Pak Bambang ya. Dewan Penasehat Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Wakil Dewan Penasehat Bapak Sarip Cicip Sutarjo. Ketua Dewan Usaha
Bapak Hairul Tanjung. Ketua Dewan Pertimbangan. Ketua Dewan Pertimbangan, untuk didengar ya. Bapak Arsad Rashid. Ini luar biasa ini Pak Ketum ini ya. Ya, ini Pak An ini luar biasa, Pak Hasim ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsad Rashid untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan. Karena kita Kadin tidak dua, Kadin hanya satu yang dipimpin oleh Pak Anin Bakri. Ketua Umum Kadin Indonesia Anidia Nopian Bakri. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Bapak Erwin Aksa. Maju dong, maju. Harus maju ini. Yang disebut harus maju. Ini soalnya pejuang, Pak. WKU Bidang Organisasi Bapak Taupan Eko Nugroho Rotos Rasiko. Maju ke depan. WKU Bidang Keanggotaan Bapak Widianto Saputro. WKU Bidang Asosiasi Himpunan Anggota Asosiasi Luar Biasa Bapak Beni Sutrisno. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika Ibu Clarissa Tanu Sudibyo. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Bapak Agung Suryamal Sutisna. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bapak Kukrit Wicaksono. WKU Wilayah Sulawesi, Bapak Zulkarnain Arif. WKU Wilayah Perbatasan, Bapak Edi Suryadi. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang. Oh, foto dulu. Oke, foto dulu ya. Silakan foto dulu nih. Foto dulu, tukang foto dulu nih. Satu tahap. Hah? Oh iya foto. Yang ini turun, WKU koordinator yang kedua naik lagi.
Apa? Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Bapak Anderson Tanoto. Oh, lagi di Amerika ya? Izin. Ya. WKU Bidang Lingkungan Hidup, Bapak Darsono Hartono. Darsono ada tadi? Siap nggak jadi pengurus nih? Kalau nggak siap, mau dicoret nih. Ya. Lanjut ya. WKU Bidang Industri Hijau, Bapak Halim Kala. Halim Kala ada, Halim Kala. Hah? Oh, lagi ke sini ya, oke. WKU Bidang Kewirausahaan, Bapak Eka Satria. WKU Bidang Industri Kreatif, ini tidak aneh, Raffi Ahmad. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis, Bapak Rahmat Harsono. Ini WKU koordinator untuk dipoto dulu ya. Nanti ganti koordinator ke satu lagi. Terima kasih. Bang. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bambang Susatyo. WKU Bidang Politik, Bapak Firman Subagio. Ada. Izin ya, Firman Subagio izin. Foto bertiga, cukup bertiga. Yang selanjutnya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri, James Teriadi. Wakil tadi mana? Jim Mas. Hadir loh, hadir. Ya. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development, Bidang Ibu Sinta Wijaya Kamdani. 2. WKU Bidang Perdagangan Internasional, Bapak M. Pega. Bernardo Pega. Dino Pega. Hadir kan Dino Pega? Cuma tiga ya.
Ya foto dulu, foto lagi. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur. 1. WKU Bidang Perhubungan, Ibu Karmelia Hartarto. Ada. Ibu Meme ada. WKU 2. WKU Bidang Pembangunan, telah terpilih menjadi pengurus Kadin untuk masa bakti 2024 hingga 2029. Pastinya harapan kita adalah Kadin Indonesia di masa bakti 2024, tepatnya di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Novian Bakri, ini bisa lebih berperan optimal untuk pembangunan dunia usaha dan juga nantinya bersama pemerintah Prabowo Gibran nantinya bisa mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 8% menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai diskusi, boleh ya saya kasih pantun satu buat Bapak Ibu. Saya minta cakepnya ya Bapak Ibu. Oke, biar semangat lagi untuk mengikuti diskusi kita. Memang kecil burung ketitiran. Walaupun kecil, terbangnya lincah. Pengurus Kadin memang harus segera dikukuhkan supaya bisa maksimal bantu pemerintah. Tepuk tangan untuk Kadin Indonesia. Baik, sepertinya kita sudah menyiapkan kursi dan meja. Untuk itu saya langsung saja mengundang Bapak Hashim Joyo Hadi Kusumo selaku Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia sekaligus CEO Arsari Group. Dan juga saya mengundang Bapak Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan langsung saja kita dengarkan, ikuti bersama diskusi ekonomi bersama Bapak Hashim Joyo Hadi Kusumo. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan kabar khusus untuk pengumuman pengurusan Kadin Masa Bakti 2024-2029 bersama saya Zinka Nila, pamit undur diri dan sebentar lagi Anda dapat menyaksikan kabar siang. Sampai jumpa. Si Zinka.